Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Universitas Islam Malang akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang klasifikasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Pertama, nama saya sendiri, Kaisusla Sabina Arifin, dan mungkin boleh dilanjut. Saya Alisa Amanda Putri, boleh dilanjut. Saya Isa Mustafa Aldukri, lanjut. Saya Muhammad Ibnu Afan, boleh dilanjut. Dan saya Dimas Maestro. Oke. Selanjutnya ada klasifikasi arsip, boleh langsung dibaca oleh Alisa. Klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Lanjut. Boleh dilanjut, Dimas. Selanjutnya ada fungsi klasifikasi arsip. Yang pertama, menggambarkan aktivitas bisnis organisasi, dari mana mereka berasal, dan berdasarkan analisis kegiatan bisnis organisasi, menurut ISO 15489-1. Yang kedua, mendukung berbagai macam proses manajemen rekor. Ketiga, organisasi harus menentukan tingkatan kontrol klasifikasi yang mereka butuhkan untuk tujuan bisnisnya. Dan yang terakhir, pengawasan kosakata dan pengindeksan. Selanjutnya ada fungsi fasilitatif. Fungsi fasilitatif itu adalah fungsi yang menunjang tujuan pokok dari sebuah instansi yang umumnya ada di setiap instansi. Mungkin boleh dilanjut. Fungsi substantif. Fungsi substantif adalah fungsi pokok atau utama motor. Fungsi substantif. Fungsi substantif adalah fungsi pokok atau utama dari sebuah instansi. Umumnya berbeda di tiap instansi. Kegiatan praktikum pada kali ini kami diberikan satu universitas, yaitu Universitas Islam Malang, dan dibandingkan skemanya dengan skema klasifikasi UI. Lalu kami mengidentifikasi fungsi substantif dan fasilitatif antara dua skema tersebut, yaitu Universitas Indonesia dan Universitas Islam Malang, dan dibandingkan dengan Permendikti nomor 23 tahun 2018. Selanjutnya ada hasil identifikasi fungsi pada ketiga perbandingan dari Universitas Indonesia, Universitas Islam Malang, dan Permendikti nomor 23 tahun 2018. Dari Universitas Indonesia ada keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hukum dan pengawasan, hubungan masyarakat dan informatika, rumah tangga kantor, dan logistik. Dari Universitas Malang, pertama ada hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat dan protokoler, perencanaan, fasilitas dan properti, teknologi informasi komunikasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, ketatausahaan, dan kepegawaian. Dari Permendikti ada perencanaan, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan barang milik negara, rumah tanggaan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat atau komunikasi publik, kerjasama, lalu ada dokumentasi dan perpustakaan, lalu pengawasan, pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir data informasi dan impact dikti. Lalu selanjutnya ada hasil identifikasi fungsi substantif. Yang pertama dari Universitas Indonesia, ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu dari Universitas Islam Malang, terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola perguruan tinggi, data dan informasi akademik, lalu kemahasiswaan. Lalu ada dari Permendikti nomor 23 tahun 2018. Ada pembelajaran, kemahasiswaan, penjaminan mutu, penelitian dan pengembangan kelembagaan, sains dan teknologi dan
lembaga penunjang lainnya, pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi, karir dan kompetensi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, kualifikasi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, kemudian ada sarana dan prasarana sumber daya alam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. Lalu ada riset dan sistem pengembangan, lalu riset dan pengabdian masyarakat, lalu pengembangan teknologi industri, lalu pengelolaan kekayaan intelektual, lalu penguatan inovasi, lalu akreditasi perguruan tinggi, lalu ada molekuler, kemudian iptek akademis lembaga layanan pendidikan tinggi, kemahasiswaan LDIKTI, dan kelembagaan LDIKTI. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan presentasi kami kurang memuaskan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, hasil record. hasil recordnya Sumpah, kirim sumpah jam. nggak kuat. Banyak banget nih bahasa ini. Maafan. Aduh, gue capek. Ya itu lucu banget. Banyak banget Bener, dibaca. anjir.